Kita masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Ropan, Ya. Untuk timnas senior, kalau kita lihat perjalanannya, setelah tadi sempat kita bahas melawan Arab Saudi, kita seri di sana. Ya. Lawan Australia di sini kita juga tadi disinggung bagaimana Rizky Ridho juga kita seri. Lawan Brunei kita juga seri. Nah, perjalanan yang Bukan Bahrain. lawan Bahrain, sorry. Lawan Bahrain kita seri. Nah, bagaimana, Bung? Iya, kalau bisa melihat dari pencapaian ini kan, ya kita tertolong juga dengan hasil pertandingan yang lain. Ya kita sekarang berada di peringkat ketiga, 1 poin di belakang Australia. Memang Jepang udahlah, mereka udah pasti lolos. Pasti. Ya. Tapi yang terjadi bahwa di bawah juga ini saling mengalahkan semua. Betul. Dan Jepang bisa mengambil semua poin dan tidak pernah kalah. Itu yang menolong kita itu ketika kita menang melawan Arab. Dapat 3 poin ini yang mendongkrak kita untuk 6 poin. Betul. Karena kita dapat 3 kali imbang kan sebelumnya. Ya. Termasuk Australia, termasuk Bahrain, termasuk dengan Arab Saudi, main di Arab Saudi. Sayang memang kalau kita itu menang melawan Bahrain yang 2-2 itu di menit akhir itu udah injury time yang terlalu panjang. Walaupun kita kalah lawan Cina yang sangat menyakitkan itu, kita kan dapat 3 poin di sana. Betul. Daripada kita dapat imbang kemudian kalah lawan Cina. Itu yang menyesakan karena Pak Ketua juga sudah bilang kita harus ambil poin ketika kita away. Ya. Jadi lebih baik kita daripada 2 imbang mendingan kita menang 1, kalah 1, kan 3. Betul. Sayang kita ngambil itu. Nah, ketika kita dapat imbang dengan Bahrain, mestinya di Cina kita harus menang karena dari ball position kita kan bagus. Betul. Kita menembak oke, on targetnya kita lebih kuat dari mereka, tapi kita kalah dengan 2 counter attack yang mereka dapatkan lawan kita. Itu yang membuat kita kalah. Kalau kita draw aja di sana, katakan draw, kita bagus sekarang. Bagus, ada 7 poin sama dengan Australia, boy. Tapi oke lah, terlepas dari itu, kita bisa menang melawan Arab Saudi itu luar biasa. Sangat luar biasa karena Arab baru habis tahan Australia ketika kita datang ke Indonesia. Iya. Iya kan? Itu luar biasa. Ya, kita bisa menang 2 gol dan mereka tidak bisa membuat gol loh. Kita clean sheet. Jadi saya pikir kalau melihat dari ini semua kita masih punya harapan. Masih ada 4 pertandingan di 2025. 2 di bulan Maret, Australia dan main di Sydney dan kemudian di Jakarta dengan Bahrain dan kemudian kita lawan Cina di Jakarta juga sebelum kita ke Jepang. Betul. Jadi kalau kita dapat 1 aja boy melawan Australia, kemudian dapat 6 poin dari Bahrain dan Cina, kita paling tidak ada lolos untuk di putaran keempat ada. Bahkan untuk urutan kedua mewakili di bawah Jepang kita bisa terbuka. Bisa lolos langsung. Iya, iya. Iya. Bung Isman, saya mau tanya Anda nih soal ketika kita melawan Arab Saudi ya. Kita punya Martin Paes itu. Yes. Ya kan? Ya. Baru masuk langsung dipasang di situ kan. Baru tampil ya. Ini peranan kiper yang luar biasa yang Betul. Anda mungkin punya penilaian juga mengenai Martin Paes ini. Ya, yang pasti kan Martin Paes ini penjaga gawang bagus ya. Dia memang terus dia mempunyai kepercayaan diri, apalagi dia pernah menahan penaltinya seorang Messi. Itu kan kepercayaan diri yang luar biasa. Ya. Ya. So, kembali itu juga membantu organisasi pertahanan kita tenang bahwa kita punya penjaga gawang bagus. Jadi tidak terlalu gampang panik itu apalagi kita punya Martin Paes ini mau bicara, mau mengorganisasi komunikasi dengan pemain belakang. Inilah kelebihan-kelebihan yang terus harus kita jaga. Kita chemistry mereka harus tetap ketemu. Kalau blunder, kesalahan menurut aku ya itu kan bisa diminimalisasikan. Kan memang pernah terjadi kesalahan waktu di Arab terjadi penalti karena kesalahan. Tapi dia blok. Nah, kan kembali waktu di sini ada dia kesalahan waktu melawan Jepang ya, dia buang bola tapi diblok lagi, di shooting terjadi gol ketiga Jepang. Ada komunikasi dan membuat jika posisi Anda kan seorang libero ya, double stoppers itu paling tidak aman ya. Betul, sama dengan memiliki penjaga gawang saya teringat waktu itu saya Juki Azari itu penjaga gawang kita Hermansyah. Itu kan kita tenang. Tapi Juki selalu bilang kalau Hermansyah berisik aman kita. Begitu. Maksudnya kalau dia ngomong, tapi kalau dia sudah diam, waduh kita was-was. Gitu ya. Nah, karena berarti ada sesuatu mungkin dia karena kan dengan dia ngomong mengeluarkan bicara dia ngomong dia organisasi dia lepas dia enjoy, tapi kalau sudah diam berarti ada sesuatu ada sesuatu di dalam diri mungkin dia nervous, mungkin dia hilang konsentrasi. Itu cirinya dulu kita waktu bilang Hermansyah
pelatih kiper bagus waktu itu kan. Tapi tetap ada kelemahan kalau Juki yang tahu karena Juki yang selalu bermain kan. Juki bilang, waduh kalau Hermansyah sudah diam, Juki yang bilang, ngomong gitu. Nah ini dimiliki oleh Martin Paes sehingga Rizky Ridho, Jai tenang semua. Jadi itulah kelebihan seorang kiper. Bung Ropan, ketika Bahrain kita kedatangan Hilgers di situ kan? Ya, debut dia di sana. Eliano juga ada di situ. Eliano ada main juga, ganti Sandi di babak kedua. Ya, tapi dia di posisi kanan ya. Dari pandangan Anda ini memperkuat semakin strong defense kita dengan hadirnya keputusan PSSI untuk mengambil dua anak ini? Iya, makanya kan di genjot itu ya mereka dipercepat itu walaupun ambil sumpah itu di Brussels untuk hanya pertandingan melawan Bahrain dan Cina sehingga tersedialah bagi Hilgers dan seorang Eliano dan dua-duanya kan tampil di sana dan memperlihatkan bahwa kita itu bagus main. Bahrain tidak mudah. Sekarang kalau kita bisa melihat sekarang kemarin itu pencapaian mereka di Piala Teluk itu mereka mengalahkan Irak mengalahkan Arab Saudi. Jadi itu harus hati-hati juga buat kita, warning dari mereka karena kita akan berhadapan dengan mereka. Betul. Tanggal 25 Maret yang akan datang. Tapi kalau kita kembali ke pertandingan waktu kita hampir saja menang ketika kita ketinggalan, kita bisa menyamakan 1-1, kita unggul 2-1 sebelum di saat-saat akhir 2-2. Pertahanan kita bagus. Sangat rapi, sangat disiplin dalam menjaga daerah, menjaga lawan. Apalagi kehadiran Hilgers. Baik, cuma sayang memang kita tuh tersandung ketika ke Cina itu. Ya sayang memang. Peluang menang ada. Ya paling tidak kita bisa imbang tapi sayang kita tersandung. Kalah 2-1 kan dengan gol balasan dari Tom Haye yang bikin gol. Dan Tom Haye itu main di babak kedua, sayang. Sebenarnya kita lihat tuh harus dari pertama. Nah itu karena berubah-ubah mungkin dari STY ketika the winning team kita bagus di Bahrain sampai ke Cina agak berubah. Ya itu banyak yang menyayangkan itu kan. Tom Haye bahkan duduk bangku cadangan untuk masuk babak kedua untuk bisa masuk. Jadi ya itu mungkin harus diperbaiki dari pertandingan ke pertandingan, jangan terlalu banyak perubahan-perubahan yang ada. Untuk menghadapi pertandingan ke depan, kan itu menjadi pelajaran di 2024 ini untuk masuk ke 2025. Ya, satu hal yang baik, iya. Iya. Anda pasti nonton juga ya waktu lawan Cina kan? Nonton. Kita begitu percaya dirinya. Betul. Iya. Naik pesawat juga pesawat yang khusus dari Bahrain kan? Kondisi pemain juga oke di situ ya. Tapi itu dikatakan filosofi pelatih mungkin dia melihat sesuatu yang lain sehingga dia mencoba lagi pemain yang beda posisi saat itu juga main ya kan. Ada pemain yang kita anggap sebagai kunci justru dicadangkan. Ya itu the fact, kenyataannya yang terjadi di lapangan dan itu juga terjadi di tim-tim lain, tim-tim kelas dunia pun juga mengalami seperti itu. Bukan begitu, Bung? Kembali ya memang satu lagi yang perlu kita garis bawahi memang sedikit kekurangan dari ST, dia tidak mempunyai first 11 pakem. Ya. Ini memang yang menurut saya yang harus ada. Karena bukannya kita membanding rata-rata semua pelatih mempunyai first 11. Kalaupun pergantian hanya satu, kalau karena dia injury atau akumulasi kartu atau dia mau merubah taktikal, tapi pun hanya satu maksimal 2. Ya. Nah, ini yang saya melihat sedikit juga kelemahan dari Sintayong dan tim teknis. Ini yang harus diperbaiki. Semua dia harus menemukan first 11-nya. Ya. Siapa sebenarnya yang dia mau? Karena dari first 11 itu akan ketemu chemistry. Kayak penjaga gawang sudah pakem kan. Ya. Di sini ada Jai, terus ada Ridho, itu sudah pakem. Mereka akan komunikasinya sudah tidak perlu ngomong pun sudah paham. Oh, gitu ya. Kayak kemarin sudah geser sedikit, dia geser, dia udah tahu di sini ada Jais misalnya. Di sana Jais geser, di sini ada Ridho. Jadi itu yang harus dipahami bahwa chemistry itu sangat penting, first 11 itu sangat penting gitu. Karena memang saya tambahkan sedikit, Man.
Karena waktu dari Bahrain ke Cina itu memang ada perubahan. Betul. Tapi Anda bilang benar Betul. tuh, 1-2 oke. Ya. Itu yang diinginkan oleh Jai Isyas juga bilang, 1-2 masih oke. Tapi kalau sudah 4 Betul. perubahan, Itu memang yang dari kita tampil bagus di sebuah pertandingan dari Bahrain kemudian ke Cina, tentunya kan ada pertanyaan-pertanyaan wajar lah. Betul, itu kan wajar. Tapi kan apapun itu kan pelatih yang lebih tahu. Sintayong yang tahu. Mungkin ya. dia menganalisa kelemahan dan kelebihan tim Cina. Ya. Dia rubah dengan yang cocok ini. Ya. Itu kan dia yang tahu. Tapi Dia kita bertanggung sebagai jawab. pengamat melihat dari luar kenyataan yang ada di lapangan dan sesuai dengan knowledge yang kita tahu bahwa first 11 is very important. Iya, betul. Itu loh. Karena jarang loh, coba lihat di tim manapun jarang merubah kecuali di kompetisi di liga karena masih panjang. Kalau ini kan kita harus memenangkan pertandingan, mengejar poin. Nah, itu yang harus dipahami bahwa sebuah turnamen maksudnya. Sebuah turnamen tim nasional ini kan bukan kompetisi, turnamen yang harus kita jalanin dengan waktu yang tidak terlalu panjang, recovery yang tidak terlalu panjang. Bagaimana kita mendesain, bagaimana kita meng-art of coaching, seninya sebagai seorang pelatih, gitu loh. Itu yang harus dipahami oleh semua, kan gitu. Iya. Ditambah lagi setelah kita melawan Jepang, kita kebobolan 4. Begitu Bung Ropan melihatnya gelap pasti. Enggak, tapi kalau lawan Jepang pasti semua orang sudah bisa melihat kan. Iya, artinya sudah kalah lawan Cina, dihajar lawan Jepang. Lawan Jepang memang. Gelap jadinya. Oh iya. Masa depan itu. Belum berpikir karena setelah Jepang kan Arab. Betul. Arab kan tampil bagus lawan Australia. Mereka bisa tahan Australia. Itu keuntungan buat kita bahwa Australia itu tertahan juga lawan Arab ketika Arab datang. Kan biasanya sulit boy dalam 2 kekalahan beruntun. Apalagi dipukul dengan telak oleh Jepang, kemudian kita melangkah melawan Arab yang lebih kuat yang pernah mengalahkan Argentina di Piala Dunia kan. Betul. Itu nggak gampang. Dengan pelatih yang sama lagi. Iya, jadi nggak gampang untuk bisa melakukan. Mereka lagi termotivasi untuk bisa bermain lawan kita. Tapi anak-anak bisa tampil luar biasa. Karena penentuan kita itu ada di Arab. Betul. Kalau kita seri atau kalah selesai, sulit untuk bisa bertarung lagi ke depan untuk di 2025 ini. Tapi kemenangan itu membangkitkan semangat semua. Wah, penonton juga semakin yakin bahwa kita masih punya peluang untuk paling tidak hadir di ronde keempat untuk merebut 3 dan 4, bahkan bisa punya peringkat kedua kalau Australia itu di lawan Arab boy bersama imbang. Ya, kemudian mereka dipukul Jepang, kita masih punya peluang untuk bisa ada di peringkat kedua. Jadi memang oke lah, tinggal kita menunggu tentunya perubahan-perubahan pemain dengan kedatangan pemain-pemain baru lah di 2025 nanti boy. Nanti saya mau tanya ke Bung Isman juga soal Arab tadi kan, dari 2 kekalahan tadi, psikologis pemain menghadapi seperti apa. Tapi setelah break berikut ini ya, kita kembali setelah pariwara. Musisi-musisi